Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku, Miss Lim. Kali ini kita akan bahas soal tryout UKPPG ya teman-teman ya. Untuk guru bahasa Inggris tes 2025 yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya tahun ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, Miss Kina recognize the importance of creating a safe and supportive learning environment that fosters students' spiritual development, moral value, and self-reliance in reading short functional text announcement. She wants to ensure that her classroom atmosphere encourages students to embrace their faith, practice a good deed, uphold noble character traits, and become independent learner. Which of the following activities would likely achieve Miss Kina goals of promoting both religious values and learner autonomy? Maksud dari nomor 1 ini kan tujuan pembelajarannya itu menciptakan lingkungan belajar yang aman ya teman-teman ya, mendukung yang memupuk perkembangan spiritual siswa. Nah, nilai-nilai moral ya teman-teman ya, kemandirian dalam membaca teks fungsional pendek, terus kemudian serta mendorong siswa untuk memeluk iman mereka, melakukan perbuatan baik, menjunjung tinggi karakter mulia, dan menjadi pembelajar mandiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pilihan apa yang tepat untuk mengatasi masalah ini ya teman-teman ya? Untuk opsi yang A, matching a lot of picture of religious symbols with her various corresponding holidays. Nah, untuk opsi yang A di sini kan terlalu fokus pada simbol-simbol agama ya teman-teman ya, kurang melibatkan siswa dalam aktivitas berpikir kritis ya. Untuk opsi yang B, creating a poster advertising a school play including some detail about the play and ticket price. Nah, untuk pilihan yang kedua ini yang B, opsi yang B tidak secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai agama dan kemandirian ya teman-teman ya. Opsi yang C, analyzing a community service notice and how to act of volunteering aligns with value of helping in many religion. Nah, untuk opsi yang C ini kan menganalisis pengumuman layanan masyarakat dan bagaimana tindakan sukarela sejalan ya teman-teman ya, sejalan dengan nilai-nilai membantu dalam banyak agama ya. Untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang D, debating the importance of following rules based on a school notice about a new dress code policy. Ya. Untuk opsi yang D, di sini kan lebih fokus pada aturan peraturan sekolah ya teman-teman ya, kurang menekankan pada nilai-nilai agama dan tindakan nyata. Kan di sini ada debating, terus ada new dress. Nah, seperti itu ya. Untuk opsi yang E, reading a notice about a lost pet and then writing a short story about how the pet is reunited with its owner. Nah, untuk opsi yang 5 ini meskipun melibatkan membaca dan menulis ya teman-teman ya, kan ada dan writing a short story and then, namun tidak secara langsung berhubungan dengan nilai-nilai agama dan kemandirian ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi opsi yang paling bagus itu opsi yang C ya teman-teman ya. Yang C karena kenapa? Karena kan di sini itu menggunakan nilai-nilai agama dan kemandirian ya teman-teman ya. Terus kemudian memupuk kemandirian relevan dengan teks fungsional. Terus apalagi mendorong nilai-nilai positif. Nah, itu untuk opsi yang C kan kesimpulan di sini kan dengan menganalisis pengumuman layanan masyarakat dan menghubungkan dengan nilai-nilai ya teman-teman ya, nilai-nilai kebaikan dalam berbagai agama ya. Siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai agama saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan sikap peduli terhadap sesama ya teman-teman ya. Di sini Bu Gina ini kan untuk tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong siswa untuk menjadi individu beriman, berkarakter, dan mandiri ya. Jadi opsi yang paling benar adalah opsi yang C. Soal kedua, an English teacher, Mr. Tony, teach students how to write announcement for a school event, which is crucial for effective communication in real-world context. However, students often struggle with understanding the underlying purpose and
and identifying the intended audience for this text, which affect the relevance and impact of their writing. For example, students might include all necessary detail but fail to tailor the tone and content to the target audience, resulting in generic or overly complex text. This issue also extends to their reading and listening activities, where students focus primarily on factual content, missing the nuances related to the purpose and audience. To address this challenge, Mr. Tony considered various teaching materials and strategies. Given this situation, which teaching material would be most effective in helping students understanding the underlying purpose and the intended audience for writing announcement. Jadi di sini tuh masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi dan bagaimana siswa memahami tujuan dalam penulisan pengumuman ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang A collection of announcement with detailed annotation explaining purpose and audience. Nah, untuk opsi yang A ini kolaboratif ya teman-teman. Untuk opsi yang A ini sebuah kumpulan pengumuman dengan anotasi terperinci ya teman-teman. Dan opsi yang A sebuah kumpulan pengumuman dengan anotasi terperinci ya teman-teman yang menjelaskan tujuan dan audiens. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Opsi yang B, a textbook focusing on advanced grammar and vocabulary exercise. Hanya fokus pada grammar dan vocabulary ya teman-teman, tata bahasa saja dan kosakata ya, tidak secara langsung membahas tujuan dan audiens dalam penulisan pengumuman ya. Untuk opsi yang C, a series of worksheet that ask student to copy and fill in pre-written announcement template. Nah, untuk opsi yang C ini terlalu membatasi kreativitas siswa ya teman-teman, dan tidak mendorong mereka untuk apa? Berpikir kritis ya tentang tujuan dan audiens. Untuk opsi yang D, a video series on the history of public announcement in different culture. Nah, untuk opsi yang D ini kan meskipun menarik ya, menarik, video ini mungkin terlalu umum dan tidak langsung berhubungan dengan tugas penulisan pengumuman ya. Untuk opsi yang E, a dictionary of commonly used term in announcement. Nah, untuk nomor 5 ini hanya khusus memberikan definisi kata ya, tidak membantu siswa memahami bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks penulisan pengumuman ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan di sini fokus langsung pada tujuan ya teman-teman ya, analisis mendalam, contoh nyata, belajar melalui contoh. Nah, seperti itu ya. Untuk opsi yang A ini kan analisis mendalam itu juga misalnya kan kata-kata, kalimat, tata letak berkontribusi untuk mencapai tujuan dan menjangkau audiens tertentu ya. Ini karena ada collection of announcement with detail. Nah, ada detail seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian fokus langsung pada tujuannya ya. Anotasi langsung menunjukkan kepada siswa bagaimana tujuan dan audiens mempengaruhi isi dan gaya sebuah pengumuman. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ketiga, Misri reviewed students' expository text and presentation, finding variation in organization, visuals, and clarity. What factor most likely explain the variation in students' success at writing and presenting these texts? A, the topic difficulty, B, research time, C, technology access, D, mismatched feedback, E, individual learning style. Untuk soal ketiga, ini kan mencari tahu faktor ya teman-teman ya, mencari faktor. Jadi, mencari faktor. Ya, what factor most likely explain the variation in student. Di sini kan mencari tahu faktor yang paling mungkin penyebabnya variasi dalam keberhasilan siswa dalam menulis dan mempresentasikan teks eksposisi ya teman-teman ya. Kita bahas untuk opsi yang A, the topic difficulty. Nah, untuk opsi yang A ini kesulitan ya. Jika kesulitan topik menjadi faktor utama, maka semua siswa akan mengalami kesulitan yang sama. Namun, dalam kasus ini terdapat variasi dalam keberhasilan siswa ya teman-teman, tapi bukan the topic difficulty ya. Untuk opsi yang A ini tidak nyambung ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B kan research time ya. Nah, untuk opsi yang B ini
penelitian tentang waktu ya memang penting ya, tapi kan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan ya. Siswa yang memiliki waktu penelitian yang sama pun bisa memiliki hasil yang berbeda-beda ya. Untuk opsi yang C, teknologi akses. Nah, untuk opsi yang C ini akses terhadap teknologi memang dapat membantu siswa dalam melakukan penelitian dan presentasi ya teman-teman ya. Tetapi kan tidak semua siswa membutuhkan teknologi yang canggih untuk berhasil ya. Untuk opsi yang D, mismatch feedback. Nah, untuk opsi yang D ini kan umpan balik ya. Umpan balik dari guru itu juga memang penting ya, tetapi tidak selalu dapat menjelaskan semua variasi dalam hasil belajar siswa. Nah, untuk opsi yang E, individual learning style. Nah, ini kan gaya belajar individu ya teman-teman. Ini bagus ya, karena kan faktor yang paling mungkin menjelaskan variasi dalam keberhasilan siswa ya. Dalam apa? Menulis dan mempresentasikan teks eksposisi ya. Jadi jawaban yang paling betul ini opsi yang E ya teman-teman ya, karena kan gaya belajar individu itu adalah faktor yang paling kompleks dan paling mungkin menjelaskan variasi dalam keberhasilan siswa ya dalam menulis dan mempresentasikan teks eksposisi. Dengan memahami gaya belajar masing-masing siswa, guru dapat apa? Memberikan pembelajaran yang paling efektif dan personal ya. Soal keempat, middle school English teacher Mr. Adam has introduced a series of expository texts to improve students' reading and critical thinking skill. These texts cover pressing environmental issues like climate change, deforestation, pollution, and conservation efforts. Adams aims to raise awareness and foster responsibility towards the environment. However, many students show disinterest in the material, resulting in shallow answer and lack of deep during listening activities. Students appear distracted and lack engagement, missing core value and message. Adam believes that understanding and internalizing environmental conservation value is crucial for academic growth and global citizenship development. To address this issue, Adam is exploring student-centered learning strategy that emphasize active participation, critical thinking, and personal connection to the content. He aims to create an engaging and interactive learning environment where students can see the relevance of environmental issues in their own life and communities. He considers various approaches such as project-based learning, collaborative group activities, and discussion to encourage students to approach such as project-based learning, collaborative group activities, and discussion to encourage students to reflect on their impact on the environment. By making the learning experience dynamic and relatable, Adam hopes to develop a positive attitude towards environmental conservation and better understand the value embedded in the expository text. Given this situation, which of the following student-centered learning strategy will be most effective in helping Mr. Adam achieve his goal? Jadi di sini tuh inti dari pertanyaan ini tuh adalah berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Adam ya teman-teman ya, yaitu apa? Kurangnya minat dan keterlibatan siswa dalam hal apa? Dalam hal tujuan untuk mengembangkan sikap positif ya teman-teman ya terhadap lingkungan dan berpikir kritis. Nah, maka jawaban yang paling efektif adalah kita lihat untuk opsi yang A, assigning additional reading and comprehension exercise and environmental topic to reinforce the material. Untuk opsi yang A, ini kan membantu siswa ya teman-teman ya, memperdalam pemahaman tentang isu lingkungan. Nah, di sini itu adalah kelebihannya ya teman-teman ya. Kalau kekurangannya kan mungkin membuat siswa semakin bosan karena hanya fokus pada aktivitas individu dan tidak melibatkan interaksi sosial ya teman-teman. Untuk opsi yang B, implementing a series of lecture and PowerPoint presentation to clearly explain the environmental issues. Nah, untuk opsi yang B ini kan kelebihannya menjelaskan konsep secara dan struktur ya teman-teman ya. Tetapi apa
A. Kurang melibatkan siswa secara aktif dan dapat membuat pembelajaran menjadi monoton, ya. Untuk opsi yang C, organizing a classroom debate on the cause and solution to climate change to promote critical thinking and engagement. Nah, untuk opsi yang C ini mendorong siswa untuk berpikir kritis ya teman-teman ya. Terus apalagi menganalisis dan berargumen ya. Tapi kan membutuhkan persiapan yang matang ya teman-teman, dan mungkin tidak semua siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi. Untuk opsi yang D, conducting project-based learning activities where students create and present solution to local environmental problem ya teman-teman ya. Nah, untuk opsi yang D ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan ya secara langsung ya, mengembangkan kreativitas dan merasakan dampak nyata dari tindakan mereka ya. Tapi membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, encouraging students to write essay on their personal views regarding environmental conservation and share them with the class. Nah, untuk opsi yang E ini membantu siswa untuk apa? Merefleksikan nilai-nilai lingkungan ya teman-teman, dan membangun koneksi pribadi dengan materi ya. Untuk kekurangannya ini mungkin kurang efektif ya teman-teman ya dalam meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif ya. Jadi opsi yang paling tepat itu opsi yang D ya teman-teman ya. Conducting project-based learning activities where students create and present solution to local environmental problem. Kan di sini aktivitas yang melibatkan proyek itu memungkinkan siswa apa? Untuk bekerja sama, berkreasi dan mengambil inisiatif ya. Relevan juga ya, proyek yang berfokus pada masalah lingkungan lokal membuat siswa merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran. Terus apalagi teman-teman? Pembelajaran yang bermakna, iya, dengan menciptakan solusi nyata. Siswa akan lebih memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, keterampilan abad 21 ini juga proyek mendorong pengembangan berbagai keterampilan seperti apa? Komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D ini paling efektif ya teman-teman dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Mr. Adam dan mencapai tujuan pembelajarannya ya. Jadi jawabannya paling tepat itu opsi yang D. Soal kelima, a group of students has recently completed a unit on report text, covering both reading and viewing comprehension. The teacher, Mr. Denny, is now seeking to design an effective learning strategy to help students consolidate their understanding and further develop their skills in analyzing and interpreting report text. Based on the students' prior learning experience with report text, which of the following learning strategies will be most appropriate to enhance their comprehension and critical thinking skill? Jadi soal kelima ini kan tujuan pembelajarannya itu kan mengkonsolidasi pemahaman siswa ya teman-teman ya, tentang teks laporan dan mengembangkan keterampilan menganalisis serta menginterpretasikan teks laporan. Seperti itu ya, kita bahas. Untuk opsi yang A, jadi kan masalahnya di sini strategi apa yang harus digunakan ya, seperti itu ya. Untuk opsi yang A, conduct a class debate on the accuracy and credibility of various news source. Nah, untuk opsi yang A, meskipun debat dapat meningkatkan kemampuan berpikir ya teman-teman ya, berpikir kritis, namun topik ini kan mungkin terlalu luas dan tidak fokus pada teks laporan. Seperti itu ya. Jadi untuk opsi yang A ini kurang tepat ya. Untuk opsi yang B, create a multimedia presentation showcasing the diverse features and application of report text. Nah, untuk pilihan kedua, opsi yang B ini kan presentasi multimedia itu kan dapat menjadi alat yang baik ya teman-teman ya untuk memperkenalkan topik. Nah, namun tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran ya. Untuk opsi yang C, engage in a role-playing activity where students assume the role of journalist and researcher ya. Untuk opsi yang C ini kan role-playing ya teman-teman ya, dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan namun mungkin tidak efektif dalam mengkonsolidasi pemahaman tentang teks laporan ya. Jadi belum tepat ya.
Untuk opsi yang D, untuk opsi yang D, organize a collaborative project involving the analysis and comparison of different types of report text. Nah, untuk opsi yang keempat, ini kegiatan ini kan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ya, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang E, administer a comprehensive quiz to assess students ya, understanding of report text structure and content. Nah, untuk opsi yang kelima ini tuh kuis penting ya teman-teman ya untuk mengukur pemahaman siswa. Namun tidak membantu dalam mengembangkan keterampilan analisis interpretasi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi yang D ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan membuat majalah dinding ya. Majalah dinding, siswa kan dapat bekerja sama untuk membuat majalah dinding yang berisi berbagai jenis teks laporan seperti laporan ilmiah, laporan peristiwa, atau laporan survei. Untuk lainnya kan membuat video pendek ya teman-teman ya. Video pendek, siswa dapat membuat video pendek yang menyajikan hasil analisis mereka terhadap berbagai jenis teks laporan. Nah, terus kemudian siswa kan dapat mempresentasikan hasil analisisnya mereka di depan kelas atau kepada kelompok lain ya teman-teman ya. Pilihan D itu yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam konteks ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.